Singkat cerita, untuk menyelamatkan Hafiza, perjalanan panjang melewati lorong hitam. Mas Ray dan Rati sudah pernah merasakannya. Sensasi ketakutan di sini memang luar biasa. Namun, Dani, Siva, dan Dr. Farhan baru pertama kali merasakan bagaimana rasanya berada di lorong hitam yang melaju sangat cepat. Mereka mulai merasakan ketakutan hebat, seperti yang pernah aku rasakan sebelumnya. Kami sampai tepat di tempat yang pernah aku datangi sendiri 1 tahun lalu. Tempat ini tidak ada perubahan sama sekali. Hanya saja kemana pohon besar yang kulihat ada di sini, entahlah. Bukan di sini, melainkan kita harus menjumpai di mana keberadaan Hafiza, seperti di mimpi kalian, ucap kakek. Mas Ray menggandeng tanganku. Begitupun kami semua saling berpegangan tangan. Sepertinya Mas Ray mengetahui sesuatu. Ada aba-aba dari kakek Thohir agar kami tetap bersatu. Kencangkan tangan kalian. Jika tidak, kita akan terpisah ke tempat yang berbeda. Kakek Thohir membuka Al-Quran kecil yang berada di tanganku. Kami semua bersiap dan spontan. Kami masuk dengan cepat ke dalamnya. Angin berputar-putar. Kami melayang sangat cepat ke sana dan kemari. Eratkan tangan satu sama lain. Hanya itu suara kabur yang kami dengar. Kami berusaha sekuat tenaga untuk lebih erat dalam menggenggam. Mata kami terpejam. Semuanya terpejam. Hanya ada suara riuh angin yang membuat telinga kami sakit karena dengungan hebat. Sudah seperti buah kelapa yang jatuh dari pohon. Kami semua terjatuh dari lorong aneh. Tentunya berbeda dengan lorong hitam. Semuanya mengeluh sakit, terutama aku. Ibu, tolong! Kami menoleh ke arah suara dan ternyata itu suara Hafiza, anakku. Kami sudah berada di tempat yang sama seperti mimpiku. Hafiza sudah sangat lelah berlari terus-menerus. Hafiza sudah tidak kuat, Bu. Hafiza haus dan lapar. Hafiza ingin pulang, Bu. Hafiza capek. Itu suara yang selalu Hafiza ucapkan. Dia selalu memanggil-manggil namaku. Sampai sekarang Hafiza anakku masih terus berlari di tempat yang sama. Tetapi kami terhalang oleh sungai yang sangat dalam. Lagi-lagi sungai ini. Mas Ray, bagaimana ini? Hafiza, Mas, Hafiza, kataku. Mas Ray panik melihat anaknya. Namun ia berusaha lebih tenang untuk bisa menenangkanku terlebih dahulu. Dani memelukku. Mah, adik Fiza, ya Allah, Mah, kasihan dia. Kenapa adik tidak mau berhenti berlari? Apa yang harus kita lakukan? Kita harus bagaimana sekarang? Dani menangis di pundakku melihat adiknya yang sudah sangat lelah. Namun ia terus saja berlari tanpa henti. Tenang sayang, kita bisa membawa Hafiza pulang. Mas Ray mengelus rambut kami berdua sembari terus memikirkan bagaimana caranya agar bisa membawa Hafiza pulang. Ya Tuhan, anak ayah. Ini ayah Farhan sayang. Di sini juga ada ayah Hafiza. Dr. Farhan tidak kalah mencemaskan Hafiza. Begitupun Siva. Matanya berkaca-kaca melihat apa yang sedang mereka saksikan. Pakaian yang dipakai Hafiza sudah sangat lusuh. Bahkan jilbabnya sudah sangat kotor. Darah tercacar di mana-mana karena jatuh berkali-kali terkena duri tajam di sekelilingnya. Hafiza sayang. Kami berusaha memanggil-manggilnya. Namun sayang seribu sayang, Hafiza tidak bisa mendengar kami. Atau mungkin ia tidak bisa menoleh ke arah kami. Pandangannya terus saja lurus ke depan. Ayo, kakek Thohir menyeru. Ia meminta kami untuk mengikutinya. Kita cari jalan lain. Tetapi kucing hitam itu berbalik arah, seakan ia menolak dan berlari mendekati sungai yang keruh dan dalam. Sepertinya dia sedang menunjukkan sesuatu. Tunggu di sini, ucapnya. Mas Ray mendekat. Dr. Farhan mengikutinya dari belakang. Mas Ray membungkukkan badannya dan berusaha memahami apa yang hendak kucing itu sampaikan. Kami semua masih menunggu di sini dengan kakek Thohir. Entahlah apa yang terjadi di sana. Kami tidak bisa mendengarkan percakapan mereka dengan jelas. Apa yang kucing itu katakan, Ray? Dr. Farhan mendekat. Ia mendekatkan bibirnya ke telinga Dr. Farhan. Apa kamu yakin? Jawab Dr. Farhan ragu. Kami kembali menemui mereka. Tidak ketinggalan si kucing hitam yang sudah berlari lebih dulu sebelum kami. Sementara itu Mas Ray kembali dengan wajah kaku. Dia tertunduk. Kenapa wajahnya seperti sedang menyimpan penyesalan dan rasa bersalah? Apa yang terjadi? Apakah sesuatu telah terjadi? Wajah kakunya berubah menjadi raut wajah serius.
Tangannya mulai menyentuh daguku. Aku yang tertunduk. Mas Rey mencoba menegakkan wajahku menghadap ke wajahnya. Ratih, mungkin ini saatnya aku pamit. Aku akan kembali lagi dengan bangsaku demi Hafizah dan nenek, ucapnya. Seakan jantungku kian berhenti berdetak ketika mendengar perkataan Mas Rey. Apa ini? Kenapa dia tidak mau berusaha menyelamatkan Hafizah dengan cara lain selain menyerahkan diri? Aku tidak mau jika harus kehilanganmu. Kita harus pulang bersama-sama. Air mataku masih bisa aku tahan. Namun dada ini sakit sekali kurasa. Aku sedih karena aku tidak bisa membawa Hafizah. Namun apakah aku harus menukar Mas Rey dengan Hafizah? Tolong ikhlaskan aku untuk yang kesekian kalinya ya. Aku akan pergi. Mas Farhan, tolong jaga kekasihku. Aku akan selalu mencintainya sampai kapanpun, meskipun harus berpisah tanpa bisa bersatu untuk selama-lamanya. Apa maksud perkataanmu, Mas? Aku tidak mau begini. Mas, tolong jangan dengan cara seperti ini. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi, Mas. Tolong jangan tinggalkan aku, rintihku. Tetapi Mas Rey tetap melangkahkan kakinya menjauhiku. Dr. Farhan berusaha menenangkanku. Aku mengejarnya dan memeluknya dengan tangis. Sedikitpun Mas Rey tidak membalas pelukanku. Mas, tak sudikah kamu memandangku? Isakku. Bukan tak sudi sayang, tetapi jika aku memandangmu, itu akan membuatku semakin sulit meninggalkanmu. Dek. Perkataan Mas Rey menusuk ke dalam relung hatiku. Dia benar-benar ingin meninggalkanku. Aku menangis mempertahankan Mas Rey agar tetap di sini. Apakah kamu tersiksa karena ini? Ucapnya. Aku sangat tersiksa, tolong hentikan, Mas. Air mataku mengalir deras di depannya. Kedua tangan Mas Rey mengusap air mataku. Dr. Farhan berlari menemui kami dengan diikuti kucing hitam. Au! Kucing hitam itu melakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan kepada Mas Rey. Ia menyerangku dan membuat luka di tanganku. Lukanya sangat dalam karena kuku tajamnya, sehingga membuat darah terus keluar. Pusing sekali kepalaku. Aku terjatuh di pelukan Mas Rey dan entahlah. Kubuka mataku. Sudah ada mereka di sekelilingku, terutama Mas Rey. Aku memeluknya, begitupun Mas Rey membalas pelukanku. Jangan tinggalkan aku, Mas Rey. Seakan aku lupa dengan luka pada tanganku. Aku takut jika harus kehilangan Mas Rey lagi. Tidak akan. Aku janji sayang. Aku tidak akan meninggalkanmu sampai Tuhan memisahkan kita dengan caranya seperti pasangan manusia yang sewajarnya. Aku berusaha bangkit dari sandaranku. Ternyata apa yang aku lihat di sana, sungai yang menghalangi kami dengan Hafizah surut. Bukan hanya surut, namun mengering tak tersisa. Aku memandangi satu persatu. Ada senyum di wajah mereka menanggapiku. Ada apa ini? Kenapa tiba-tiba sungai itu mengering? Tanyaku. Maafkan aku. Aku sudah membuatmu menangis dan aku yang meminta kucingku untuk melukaimu. Aku memandang Dani, anakku. Mereka ingin mama menderita. Ternyata jalan satu-satunya adalah melihat mama menangis dan terluka, jawab Dani. Iya, maka dari itu Rey terpaksa membuat kamu menangis dan terluka. Dia mengambil air mata dan darahmu untuk menyurutkan sungai itu. Dr. Farhan menjelaskan. Aku paham, jawabku. Ayo sekarang, kita akan memasuki wilayah lain, kakek Thohir menyeru. Hafizah sayang, panggilku. Aku berlari dengan Mas Rey, diikuti oleh Dani, Dr. Farhan dan Siva. Kakek sedang berjaga-jaga di belakang kami. Bukannya mendekat, Hafizah malah berlari menjauh. Dia tidak lagi berputar, namun berlari terus menjauh. Kami semua mengejarnya dengan segera. Sayang, berhenti, ini ayah, teriak Mas Rey. Namun tetap saja, Hafizah tidak menghiraukan suara kami. Dia tidak menghiraukan suaraku. Kami terpelosok dan saat ini kami berada di ruangan luas dan hening. Hanya ada percikan air yang kami dengar tanpa melihat di mana suara itu berasal. Nenek dan Hafizah berada di ujung ruangan. Hafizah sedang duduk di pangkuan nenek Thohir. Wajah mereka terlihat sangat lusuh. Kami langsung menghampiri dengan wajah gembira. Kuhentikan langkah ketika mendengar suara yang sangat besar. Suara itu sama seperti suara yang pernah aku dengar sebelumnya. Kami spontan menutup kedua telinga. Suara nyaring itu menyiksa pendengaran kami. Sakit sekali rasanya. Tutup telinga kalian. Sebentar lagi gendang telinga kalian akan rusak seperti anak kecil itu, ucapnya. Tutup rapat semuanya. Jangan dengarkan meskipun suaranya terdengar lantang. Pikirkan sesuatu hal yang bisa menghilangkan rasa takut, teriak kakek Thohir. Macam-macam kau kakek tua.
Tidak cukup bagimu melihat istrimu di sini, ah? Kamu masih saja terus membantu bangsa manusia. Sampai kapan, Thohir? Sampai kapan? Lepaskan mereka. Jangan ganggu bangsa manusia. Ingat, Ray itu sudah bukan bangsamu. Dia bukan golonganmu. Ray sudah menjadi manusia seutuhnya. Tuhan telah mengizinkannya. Jawabnya tenang. Berdebah. Hei Thohir, ini semua gara-gara kau. Memang seharusnya semenjak kalian datang, kalian harus kubunuh. Itulah suara lantang yang membuat kami merasa takut. Tidak akan bisa kamu membunuh kami. Kami akan menghancurkanmu dahulu, sambung Mas Ray. Kau bicara apa? Tidak pantas kau mengatakan itu kepada ayahmu sendiri. Tapi jika itu maumu, sebelum itu terjadi, aku akan membunuhmu lebih dulu. Jawabnya tegas. Makhluk bersuara besar itu tidak menampakkan diri. Di mana wujud aslinya? Mereka bersembunyi di balik suara yang keras. Keluarlah, tunjukkan wujudmu. Dr. Farhan mencoba membuka suara karena ia ingin tahu seperti apa makhluk yang membawa si kecil Hafizah. Tiba-tiba semuanya menampakkan diri. Siva memelukku ketika melihatnya. Jika digambarkan, menakutkan. Ya, memang menakutkan. Bukan hanya satu, melainkan banyak sekali makhluk di sana. Mereka sama seperti 1 tahun lalu, di mana saat aku harus menghadapi seorang diri. Badannya tinggi, besar, hitam, dan menyeramkan. Dani maju ke depan sejajar dengan Dr. Farhan, Mas Ray, dan kakek Thohir. Hai musuh Allah, berhentilah mengganggu makhluk yang sudah jelas lebih tinggi derajatnya daripada kamu. Berhenti mengganggu keluarga kami. Diam kau anak kecil, bentaknya. Aduh, Dani terpental ketika jari tangan salah satu makhluk tersebut diarahkan. Ia terjatuh dan bangkit dengan menyentuh dada. Dengan kedua tangannya, aku berlari menolong anakku. Dani menahan sakit dibuatnya. Jangan panggil aku anak kecil. Dani bangkit. Kenapa Dani tidak merasa takut ketika melihat ribuan makhluk di depannya? Ayo tunggu apa lagi? Kita hancurkan mereka. Dani mengajak Mas Ray dan Dr. Farhan agar bersegera. Iya, jika kita hanya mengambil Hafizah dan Nenek Thohir, bisa jadi mereka akan kembali mengganggu kita semua, terutama kalian. Apa kau ikhlas jika seluruh keluargamu musnah? Sambung kakek Thohir. Aku ikhlas. Kita akan menghancurkan mereka bersama-sama. Jawabnya dengan mantap. Lakukanlah. Kalian yang bisa melakukannya, seru kakek Thohir. Mereka semuanya mengangguk pasti. Hahaha, dasar manusia sombong. Manusia lemah yang terlalu sombong sangat mudah aku musnahkan. Bersiap-siaplah, akan aku hancurkan kalian semuanya terlebih dahulu. Seluruh makhluk itu mengarahkan jarinya ke arah kami. Kami terjatuh serentak. Sakit sekali rasanya dada kami, sesak dan nyaris. Kami kesulitan untuk bernafas. Buka Al-Quran dan kita baca bersama-sama. Tidak lupa kita meminta kepada Allah agar dipermudahkan, diperlancar, dan senantiasa Ia melindungi dari segala mara bahaya. Panas, panas, hentikan sekarang juga. Itulah suara ribuan makhluk, tetapi kami semua tidak menghiraukannya. Kami tetap melanjutkan bacaan yang belum terselesaikan. Ampun, ampun. Kami berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi. Kami berjanji, jangan binasakan kami. Tolong, dengarkan kami berjanji. Suara mereka bagaikan suara angin. Kami tidak menghiraukannya dan tetap melanjutkan. Mereka sudah terkapar dengan rasa panas di seluruh badan. Tolong hentikan. Ray, hentikan. Tolong hentikan. Jangan lakukan ini kepada keluargamu. Jangan lakukan ini kepada bangsamu. Ingat asal-usulmu. Kami berjanji tidak akan mengganggu kalian lagi. Kami berjanji. Rati, tolong hentikan. Bujuk Ray dan semuanya untuk berhenti. Kami berjanji tidak akan ingkar. Sambungnya. Nyaris kami hampir saja menghentikan bacaan. Namun kakek Thohir tidak membiarkan itu terjadi. Ia terus meminta kami agar melanjutkan bacaan dan tidak perlu mendengarkan janji dari si pendusta. Teruskan saja, jangan berhenti. Pendusta tetaplah pendusta. Jangan berhenti. Jangan dengarkan dia. Itu yang selalu kakek Thohir katakan. Entah berapa lama kami terus membaca tanpa henti. Dari mulai suara bising, mereka meminta tolong agar cepat dihentikan. Sekarang semuanya diam. Semua diam tanpa suara. Sedikit kata-katanya tidak lagi kami dengar. Jangankan suara lantang, seolah suaranya hilang di telan bumi. Hening sekali, sangat hening. Kemana mereka semua? Kenapa banyak sekali abu-abu berterbangan di sini? Tepat di tempat berkumpulnya semua makhluk. Kami bangkit
dan segera menghampiri Hafizah dan Nenek Thohir. Mereka terkulai lemas. Terlebih Hafizah, dia memejamkan matanya dengan wajah lelah. "Sayang, bangun." Aku mencoba membangunkannya. Mas Ray sudah mencobanya. Kami semua telah mencoba, tetapi kenapa Hafizah tidak terbangun juga? Ya Tuhan. "Nenek Thohir, bangun." Nenek juga hanya mengedipkan matanya, tanpa satu gerakan pun. Bagaimana ini? Panikku. Kakek Thohir menghampiri kami. Dia berjalan dengan sangat lambat. "Kenapa dengan kakek Thohir?" "Selamat, kalian telah berhasil," ucapnya. Itu kata-kata kakek Thohir kepada kami. Dia mendekati nenek. Nenek dia melihat kedatangan kakek Thohir. Ada air mata di celah kedua mata mereka. Mereka senang dengan keberhasilan kami. Namun mereka menangis. Apakah ini adalah tangisan kebahagiaan? Iya, kami berhasil atas bantuan kakek Thohir. Aku mendekat. Mas Ray mengikutiku mendekatinya. Hafizah sudah berada di gendongan Mas Ray, meskipun ia belum sadarkan diri. "Hafizah akan terbangun ketika kalian sudah pulang. Hiduplah dengan tenang dan damai. Tidak ada pengganggu lagi setelah ini. Hanya ada bangsa jin yang bertugas menggoda kalian untuk melakukan segala hal dosa, dari dosa kecil maupun besar. Jaga hawa nafsu kalian agar tidak terjerumus," pesannya. Kami semua mengangguk tanda mengerti. Memang semua manusia tidak bisa jauh dari bangsa jin maupun syaitan yang berusaha menggoda. Mereka memang bertugas menjerumuskan semua umat manusia dengan caranya. Terkadang sebuah dosa akan mereka buat menjadi suatu kebahagiaan. Kami mendekati kakek dan nenek Thohir. Nenek tidak apa-apa. Kami bahagia bisa bertemu dengan nenek kembali di sini." Meskipun badannya lemas, ia tersenyum kepada kami. Bibirnya pucat pasi. Perlahan tangannya mengelus kepala kami. Aku dan Mas Ray saling memandang. Setelah itu kami memeluknya perlahan. Kami seperti memeluk seorang nenek yang sangat menyayangi kami. Kami bahagia sekali bisa mengenalnya. Kami bisa mengenal mereka. "Nenek, terima kasih. Selama ini kalian selalu menolong kami. Kami tidak tahu bagaimana cara kami untuk mengungkapkannya. Kalian begitu berjasa, menyelamatkan nyawa kami berulang-ulang. Lalu kalian mencoba mengawasi kami, meskipun kami tidak menyadarinya. Karena itu janji nenek dan kakek, berbahagialah kalian setelah ini. Nenek senang melihat semuanya telah berakhir," ucapnya. Nenek melepas pelukan kami, lalu memandang sangat dalam kedua mata kami. Entah, aku tidak tahu janji apa yang ia ucapkan. Bagaimana awal mula mereka teguh, sehingga berjanji menyatukan kami. Yang jelas mereka adalah kiriman makhluk Allah yang terbaik di sepanjang kisah hidupku dan Mas Ray. Kenapa? Kenapa ini? Kami terkejut, bukan hanya kami, namun Dani, Siva, dan Dr. Farhan terkejut melihat nenek. Tubuh nenek menjadi bayang-bayang semu. Kami mencoba menyentuh tangannya, namun kami tidak bisa merasakan adanya nenek di depan kami. Aku teringat kejadian saat aku harus menyaksikan Ibu Retno. Jangankan menolong, menyentuh saja aku tidak mampu. "Kenapa dengan Pak Umar?" teriak Dr. Farhan. Setelah nenek, kini kakek Thohir ikut menjadi bayang semu. Kami menghampiri dengan melangkah beberapa langkah. "Kenapa dengan kakek Thohir?" "Kakek, kenapa ini? Apa yang telah terjadi?" Aku berteriak. Mas Ray melirik Hafizah yang berada di gendongan Dr. Farhan. Kami berusaha menyentuh, namun sayang sekali, kami tidak bisa merasakan. Semuanya bagaikan bayangan. Asap ataukah angin? "Kakek Thohir, jelaskan kenapa kalian seperti ini. Kenapa kalian tidak bisa kami sentuh? Ayo pulang, kita pergi dari tempat ini. Ayo pulang bersama kami." Kakek Thohir tersenyum menanggapi kepanikan kami. Dia mengusap butir air mata yang jatuh dari matanya. "Maaf, tugas kakek sudah selesai. Kalian sudah bersatu. Setelah ini kakek dan nenek akan pergi dari kehidupan kalian selama-lamanya. Kita tidak akan pernah mencampuri urusan kalian masing-masing. Kita tidak akan bisa bertemu lagi setelah ini. Kenanglah kami. Ingatlah nenek dan kakek di sepanjang hidup kalian. Tolong dengarkan pesan-pesan dari kami, terutama kamu, Ray. Tunaikan janjimu untuk patuh kepada Tuhan. Kewajibanmu sebagai manusia hanya itu. Didik anak-anakmu kelak. Tuntun istrimu agar menjadi wanita yang taat." Mas Ray terdiam. Ia mengangguk dan mengerti apa yang dikatakan kakek Thohir. "Tidak, kakek mau kemana?"
Kalian itu keluarga kami, tinggallah dengan kami sebagai Pak Umar. Dokter Farhan mendekat, sepertinya dia tidak ingin Pak Umar yang dikenalnya pergi begitu saja. Dokter Farhan ingin Pak Umar tetap tinggal dengannya. Kami akan merasa kehilangan jika Pak Umar pergi. Tolong ikut pulang dengan kami. Aku tidak akan menjadikan Pak Umar menjadi tukang kebun lagi. Akan kuanggap Pak Umar adalah kakek Farhan sendiri, bagian dari keluarga Farhan dan bagian dari keluarga kami, sambung Dokter Farhan penuh harap. Tidak bisa, Den. Pertemuan kita cukup sampai di sini. Terima kasih Den Farhan sudah memperlakukan kakek dengan baik. Sekalipun Den Farhan tidak pernah memperlakukan kakek sebagai tukang kebun, dari awal kakek merasa sudah dianggap menjadi bagian keluarga. Terima kasih. Pertahankan kebaikanmu, ketulusan dan keikhlasan. Kakek bangga denganmu. Tidak ada sedikit pun dendam yang terselip di hatimu kepada setiap orang. Jaga silaturahmi kalian, jangan putus di tengah jalan. Silaturahmi harus dijaga sampai akhir hayat nanti. Dokter Farhan diam dengan mata berkaca-kaca. Seorang lelaki saja bisa menangis, apalagi aku. Banyak kisah kami, rasanya belum siap jika harus kehilangan sosok nenek dan kakek Thohir dari kehidupan kami. Kami tidak meminta kakek dan nenek agar menjadi manusia. Namun kami mohon, tinggallah dengan kami. Izinkan kami bersama kalian. Izinkan kami bertemu lagi dengan kakek dan nenek. Jangan jadikan keberhasilan ini sebagai pertemuan terakhir. Kami mohon. Ucapku masih belum ikhlas dengan kata-katanya. Tidak bisa. Tapi kenapa? Dani mendekat. Ia mencoba berbicara agar kakek mengurungkan niatnya. Aku sangat rindu dengan sosok kakek dan nenek yang sudah meninggal. Tolong pulanglah dengan kami, Kek. Kalian akan Dani anggap sebagai nenek dan kakek Dani sendiri. Terlebih lagi Hafizah, ya pasti akan senang melihat kehadiran kalian. Dani, sebaik apapun kami, Tuhanmu telah melarang keras berteman dengan bangsa jin. Kami ada untuk sementara waktu. Sekarang tugas kami telah usai. Sekarang giliran kamu. Kamu bertugas menjaga adikmu, jaga ibu dan ayah barumu. Kalian harus saling menjaga. Maafkan kami. Kami tidak bisa memenuhi permintaan kalian. Kalian semua sudah tidak mampu. Tidak mampu? Tidak mampu apa? Apa maksud dari perkataan kakek Thohir? Kakek Thohir melangkah semakin dekat dengan nenek. Ia menyentuh tangan dan menggenggam erat istrinya. Sudah cukup sampai di sini. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Kakek menjongkokkan badannya dan tersenyum. Nenek membalas senyuman kakek Thohir. Nenek ikhlas, jawabnya lirih. Kami semua menangis menyaksikan. Meskipun kami sendiri tidak tahu apa yang sedang mereka katakan. Bukan hanya berpisah dengan kami, melainkan mereka juga harus berpisah. Apa ini maksudnya? Tolong jelaskan pada kami. Apa maksud dari perkataan kalian? Kenapa kalian bicara akan berpisah? Kenapa kalian mengatakan itu? Perpisahan dengan kami bukan berarti kalian juga harus berpisah, kataku. Kali ini Mas Rey terdiam. Ia tidak membantuku. Jangankan mencegah nenek dan kakek Thohir, meminta penjelasannya saja sudah tidak Mas Rey nyatakan. Apa ada sesuatu hal yang sudah diketahui Mas Rey? Mas Rey, ada apa ini? Tanyaku. Kenapa dengan nenek, kakek Thohir? Kenapa anggota badannya perlahan menghilang? Kataku mendesak. Bukan hanya menjadi bayangan, namun tubuh mereka perlahan menghilang. Satu demi satu anggota tubuhnya tidak bisa kami lihat. Perlahan-lahan kami tidak bisa memandangnya. Akan aku jelaskan, tunduknya. Mas Rey menghentikan perkataan. Sepertinya ia akan menjelaskan sesuatu padaku. Suaranya memang sangat berat. Ia menatap nenek dan kakek Thohir. Matanya memerah. Tapi kenapa bulir air mata yang tertahan kini menetes di wajah Mas Rey? Bukan hanya Mas Rey, namun nenek dan kakek juga menangis. Kedua matanya menitikkan air mata. Ada apa ini? Mungkinkah aku akan menangis juga seperti mereka setelah mendengar penjelasan dari Mas Rey? Nenek dan kakek Thohir akan ikut binasa dengan mereka. Tunjuknya. Jarinya menuju ke arah ribuan makhluk yang kini hilang. Hanya ada sisa-sisa abu beterbangan. Kami semua terkejut mendengarnya. Jadi kami semua yang telah membinasakan nenek dan kakek Thohir. Ya Allah. Aku berusaha sekuatku menyentuh mereka berkali-kali. Tetapi sayang,
Aku tidak bisa menyentuh mereka sedikit pun. Seluruh kaki mereka sudah hilang. Mereka sudah seperti mengambang tanpa tapak kaki. Sekarang tinggallah anggota tubuh lain yang masih tersisa dan masih bisa kami lihat. Kakek, nenek, maafkan kami, maafkan Ratih. Kami tidak tahu bacaan yang telah kami baca bisa membuat kalian juga ikut binasa seperti ini. Kalian menyatukan kami, tapi kami malah memisahkan kalian. Tolong jangan pergi. Apa yang harus kami lakukan agar kalian bisa kembali? Tolong jangan pergi, maafkan kami. Aku berteriak histeris melihat wajah dua pahlawan mencoba tersenyum pasrah. Menangis seperti apapun, upaya mencegah bagaimanapun semuanya tidak bisa dikembalikan lagi sayang. Hanya ucapan terima kasih kepada nenek dan kakek Thohir. Karena selama ini mereka banyak membantu dan menolong kita. Mas Rey menggapaiku. Tidak Mas Rey, aku merasa bersalah kepada nenek dan kakek. Tolong maafkan kami. Kembali Nek, kembali kakek Thohir. Kami tidak tahu jika harus berakhir seperti ini. Kenapa kakek malah meminta kami melanjutkan dan melarang kami berhenti? Jika kakek tahu keberhasilan kami membuat kalian juga ikut binasa, kenapa kek? Ratih, tugas kakek dan nenek sudah selesai. Kami juga ingin tenang. Keberhasilan kalian adalah kebahagiaan kami. Keberhasilan kalian adalah sesuatu yang kami nantikan. Sampai akhirnya hari itu datang. Sekarang kami bisa pergi dengan tenang. Jaga anak kalian. Kelak mereka akan menjadi manusia yang bermanfaat. Percayalah. Terlebih Hafizah, ia bagaikan penerangan yang memancar di balik kegelapan. Jika suatu saat nanti kalian bermimpi tentang kami, abaikan. Jika suatu saat nanti kalian melihat kami, abaikan. Atau mungkin suatu saat nanti kalian melihat salah satu dari mereka yang telah meninggal, abaikan. Mereka bukanlah mereka yang kalian lihat, melainkan mereka adalah jin Qur'in. Jangan tertipu dengan hal itu. Jangan percaya jika ada nyawa si fulan yang sedang mengganggu keimananmu setelah kematiannya. Itu adalah tipu daya agar manusia percaya. Nenek, kakek, terima kasih atas semuanya. Kami mulai kembali menggandeng tangan satu sama lain dengan erat, perlahan tapi pasti. Kami sudah siap untuk masuk ke dalam Al-Quran pemberian nenek. Perjalanan terasa begitu panjang. Tarikan membawa kami lebih cepat dari keberangkatan. Tak henti-hentinya terlintas di pikiran kami wajah-wajah nenek dan kakek Thohir. Ketakutan sudah tidak kami rasakan. Hanya ada kesedihan yang menyelimuti hati. Singkat cerita, kami sampai tepat di ruangan tengah rumahku. Kami berdiri dengan saling memandang. Alhamdulillah kami semua selamat. Sayang, Hafizah, bangun. Ayah ada di sini. Aku mencoba membangunkannya. Hafizah masih saja terpejam. Luka-lukanya mulai dibersihkan Dr. Farhan. Minyak kayu putih dioleskan sedikit demi sedikit ke hidungnya agar Hafizah terbangun. Ibu, lirihnya. Kata-katanya sangat lirih, hingga aku saja bisa mengerti dari bibirnya. Sayang. Iya Hafizah, ibu di sini nak, ibu di sini. Ku peluk tubuh kecilnya. Senang sekali rasanya Hafizah terbangun dan langsung memanggilku. Adik Hafizah, ini kakak. Dani mendekati Hafizah. Ia langsung memeluk adiknya yang masih begitu pasrah. Sepertinya Dr. Farhan ingin mendekat, tetapi ia lebih mengutamakan Mas Rey untuk mendekati anaknya. Sayang, ini ayah. Mas Rey mendekat, matanya berkaca-kaca. Akhirnya Mas Rey bisa bertatap wajah dengan anaknya secara nyata. Dani melepas pelukannya dan memberi kesempatan untuk Mas Rey. Sebenarnya aku takut jika nanti Hafizah tidak bisa menerima ayahnya, karena yang ia tahu, ayahnya itu adalah Dr. Farhan. Aku takut jika Hafizah menolak. Bagaimana perasaan Mas Rey? Hafizah menangis terseduh-seduh. Ia langsung memeluk erat tubuh Mas Rey. Ayah, Hafizah merindukan ayah. Hafizah senang ayah datang. Hafizah tidak mau ayah pergi-pergi lagi. Temani Hafizah, temani kami ayah. Senyum memancar di bibir Mas Rey. Aku ikut bahagia melihatnya. Bukan hanya aku, namun Dani, Siva, dan Dr. Farhan ikut tersenyum. Iya sayang, ayah berjanji setelah ini ayah tidak akan meninggalkan Hafizah. Ayah akan selalu ada untuk Hafizah, untuk Kak Dani, dan untuk ibu. Ayah janji sayang, kita akan selalu sama-sama selamanya. Setelah semua dijelaskan kepada Hafizah, Hafizah pun mengerti. Sekarang Om Abu panggilannya itu, yang biasanya Hafizah memanggil, itu ternyata adalah ayahnya, yaitu Ayah Rey. Sementara itu, hari ini adalah hari kebahagiaanku, hari kebahagiaan keluarga kecil kami.
Tentunya hari yang kutunggu-tunggu setelah penantian panjang menunggu Mas Re. Awal yang pahit, namun aku yakin semuanya akan indah pada waktunya. Meskipun itu semua tidak mudah, pahit dan asam berhasil kulalui. Kini semua berbuah menjadi manis, bahkan sangat manis. Aku bahagia menerima ganjaran ini ya Tuhan, terima kasih. Aku menikmati proses darimu, hingga akhirnya aku mendapatkan hasil dari proses itu. Hari ini aku menjadi seorang ratu, Mas Re menjadi seorang raja. Sedangkan putri kecilku menjadi seorang putri yang cantik jelita. Dani putraku menjadi seorang pangeran yang sangat gagah. Acara pernikahan kami diadakan secara meriah, disaksikan oleh banyak sekali keluarga Dr. Farhan dan seluruh dokter di Rumah Sakit Wijaya. Bukan hanya itu, pernikahan kami disaksikan oleh seluruh santri dan santriwati pesantren, warga sekitar, dan tentunya Bapak Wijaya. Bagaimana para saksi? Sah! Sah! Kami saling memandang. Hari ini kami resmi menjadi pasangan suami istri. Singkat cerita, sejak pernikahan itu Re dan Rati hidup bahagia. Re masih tetap dianggap sebagai anaknya oleh Bapak Wijaya. Begitupun Dr. Farhan. Ia masih dan akan selalu menganggap Re adalah Abu, adiknya. Dan Re diutus oleh Bapak Wijaya agar tetap mengurus pesantren. Hingga akhirnya ia memiliki banyak pesantren lain di berbagai daerah. Re sangat pandai dalam urusan berdakwah. Ia banyak disukai oleh orang-orang karena kesolehannya. Sementara Rati, ia masih mengurus toko kue yang dirintis dari nol dengan Siva. Kini toko kue berubah menjadi toko yang sangat besar dan telah membuka cabang di mana-mana. Begitupun dengan kedua anaknya. Dani sukses menjadi dokter setelah lulus sekolah kedokteran. Ia berhasil mewujudkan cita-citanya untuk membangun rumah sakit dan menggratiskan pasien khusus di hari Jumat seperti janjinya. Hafizah tumbuh menjadi anak yang sangat pintar, solehah. Ia selalu mendapatkan ranking pertama di sekolah. Setelah itu, Hafizah dijuluki menjadi santri teladan. Setelah lulus sekolah, ia dimasukkan ke dalam pesantren ayahnya. Ada banyak sekali kelebihan yang dimiliki Hafizah. Ia mampu menghafal seluruh isi Al-Quran 30 juz dengan lancar, sehingga dia menjadi hafidhoh. Ia mampu mengerjakan apa yang sebelumnya ia tidak pernah kerjakan. Bahkan ia sangat pintar berdakwah seperti ayahnya. Selain tubuh dengan cantik, budi pekerti, sopan santun, dan keramahannya menambah aura positif bagi semua yang melihatnya. Baju gamis dengan jilbab panjang dan lebar ditambah dengan niqab yang dipakainya setelah ia balik menambah keindahan pada dirinya. Lalu bagaimana dengan Dr. Farhan dan Siva? Sejak pernikahan Re dan Rati, Hafizah meminta Siva dan Dr. Farhan untuk bersama. Dr. Farhan memang sempat menolak hingga akhirnya hubungan tanpa perasaan dimulai demi permintaan Hafizah. Siva adalah wanita yang baik dan perhatian. Sampai suatu hari Siva mampu memberikan warna di hati Dr. Farhan. Ia mampu memberikan kebahagiaan nyata di hati Dr. Farhan. Ia mampu mengambil hatinya meskipun melalui proses yang panjang. Berawal dari rasa nyaman, suka dan sayang, akhirnya ada cinta di hati Dr. Farhan. Kini bukan cinta bertepuk sebelah tangan, namun mereka sudah sama-sama saling mempunyai rasa. Dr. Farhan sudah mengubur dalam perasaannya kepada Rati dan membuka lembaran baru dengan cara menikahi Siva, wanita yang telah lama menyukainya. Hingga akhirnya mereka dikaruniai seorang anak setelah Siva divonis susah memiliki keturunan bersama mantan suaminya. Dan happy ending. Demikianlah sebuah novel misteri dari Kak Nurwati Ningsih. Tony FS mengucapkan terima kasih untuk penulisnya ya, Kak Nurwati Ningsih. Semoga selalu sehat, murah rezeki, dan selalu dilancarkan dalam berkarya. Untuk teman-teman yang sudah menyimak, terima kasih banyak sudah sejauh ini menyimak. Semoga terhibur. Mohon maaf kalau ada salah kata atau intonasi yang kurang mengenakan. Saya pamit. Wassalamualaikum. Alhamdulillah.